Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini ananda-anandaku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama kita menuntut ilmu. Semoga apa yang kita niatkan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kali ini kita masih berada pada tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal keragaman budaya daerah tempat tinggal dan cara melestarikannya. Yang kedua, mengenal rumah adat di Indonesia. Yang ketiga, mencari informasi baru pada sebuah teks. Mari kita masuk kepada pembelajaran. Di Indonesia terdapat sekitar 1.340 berdasarkan sensus tahun 2010, yaitu 1.000 lebih suku bangsa di Indonesia. Itu membuat kebudayaan Indonesia sangat beragam. Tidak ada suku yang lebih baik dari suku lainnya. Setiap suku bangsa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Perbedaan-perbedaan yang ada di setiap suku itu justru membuat budaya Indonesia tampak indah. Keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Justru keragaman itu kita lestarikan agar tidak punah. Tahukah kamu keragaman budaya apa yang ada di daerahmu? Ya, keragaman kebudayaan di daerah kita, yaitu di Penajam Pasir Utara, banyak sekali. Seperti adanya pesta adat, yaitu pesta adat Nondoy. Nondoy merupakan pesta adat suku Dayak Pasir. Pesta adat Nondoy dilaksanakan 2 tahun sekali. Dalam pesta adat Nondoy dilaksanakan upacara pesta panen, syukuran, pagelaran, tari, dan lain-lain. Ada pula pesta pantai Sipakario, yaitu pesta pantai yang diadakan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pesta Pantai Lango. Pesta adat Pantai Lango diadakan dalam rangka memperingati bulan Safar. Rangkaian upacara yang diadakan adalah pelarungan sesaji ke laut dengan tujuan agar penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan diberi kelimpahan laut. Seni tari, ada Uwok Botung, yaitu Uwok Botung artinya hantu bambu, adalah tarian pedalaman suku Dayak Pasir yang digarap oleh Sanggar Seni Entero Penajam Pasir Utara. Ini merupakan tarian yang tentang keberadaan Uwok Botung yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Hal tersebut membuat prihatin 5 orang pemuda yang kemudian tergerak semangatnya untuk membantu masyarakat mengusir Uwok Botung tersebut. Namun karena Uwok Botung memiliki kesaktian yang amat sangat luar biasa, maka kelima pemuda tersebut tidak dapat mengalahkan Uwok Botung. Hal tersebut kemudian membuat iba Dewi Bumi dan merasa harus turun tangan membantu 5 orang pemuda tersebut dengan cara menurunkan kesaktiannya. Berkat bantuan Dewi Bumi, 5 orang pemuda tersebut mampu mengalahkan Uwok Botung dengan cara menerbangkan mandau mereka. Tari Jepen Ampiak Muslimah,
yaitu tari Jepen Ampiak Muslimah adalah tarian pesisir yang mengangkat cerita tentang perilaku gadis muslim pesisir yang beranjak dewasa dan sedang mencari jati diri. Gerak yang mengambil pola kehidupan keseharian wanita muslim adalah menapaki kehidupan, membuat tarian ini menjadi tarian yang dinamis namun tidak terlepas dari norma-norma seorang wanita muslim yang diolah sedemikian rupa sehingga terciptalah sebuah tari dengan gaya dan ciri khas yang terpancar dari kostum. Ada tari Kodebura atau kera putih. Tari Kodebura menggambarkan seekor kera putih yang mencoba melindungi habitat burung tekuk yang selalu diburu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab terhadap kelestarian satwa yang dimiliki masyarakat suku pasir. Ada tari rentak najam, tari lenggang takoronggeng pasir. Itulah demikian tadi keragaman kebudayaan yang ada di pasir, Penajam Pasir Utara. Adat dan istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita hargai dan kita jaga bersama. Cara menghargai keragaman suku bangsa adalah dengan cara berikut. Yang pertama, menghargai setiap perbedaan suku bangsa, adat istiadat, dan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, turut memelihara dan melestarikan dengan cara menonton pertunjukan kesenian daerah. Dan yang ketiga, tidak menganggap suku dan budaya sendiri adalah yang paling baik dan merendahkan budaya lain. Indonesia yang kaya akan adat dan budaya memiliki beraneka macam rumah adat. Rumah adat di Indonesia bentuknya beragam, menyesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakatnya. Seperti di Sulawesi contohnya, model rumah adatnya berbeda-beda sesuai perbedaan status sosial pemiliknya. Misalnya, rumah Swaroja, bentuknya rumah panggung dengan memiliki 40 buah tiang. Swaroja adalah tempat tinggal para bangsawan. Rumah adat Sulawesi yang lain adalah rumah bala. Rumah bala adalah tempat tinggal untuk rakyat biasa. Rumah bala adalah rumah adat suku Makassar. Rumahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan rumah Sauroja. Jumlah tiangnya 20-30 buah. Rumah bala berornamen flora dan fauna. Atau ada juga hiasan kaligrafi Islami. Rumah adat Sulawesi yang ketiga adalah rumah tongkonan. Uniknya, rumah tongkonan adalah dibuat berjajar menghadap ke utara. Hal itu sebagai simbol bahwa masyarakat leluhur Toraja berasal dari utara. Keunikan rumah tongkonan adalah seluruh bahannya dari kayu. Model panggung atap dari ijuk yang berbentuk menyerupai perahu. Ya, ini adalah gambar rumah adat yang ada di daerah kita, yaitu di Kalimantan Timur. Namanya adalah rumah adat Lamin. Jadi rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin adalah identitas adat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin mempunyai panjang sekitar lebih lebar 15 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggal oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan dihuni oleh 12-30 keluarga. Rumah Lamin dapat menampung kurang lebih 100 orang. Pada tahun 1967, rumah Lamin diresmikan oleh pemerintah. Rumah Lamin memiliki beberapa ciri khas yang umumnya dapat langsung dikenali pada badan rumah Lamin. Banyak ditemukan ukiran-ukiran atau gambar yang menyerupai makna bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Salah satu fungsi dari ukiran-ukiran atau gambar pada tubuh rumah Lamin adalah untuk menjaga keluarga yang hidup dalam rumah dari mara bahaya. Bahaya di sini adalah ilmu-ilmu hitam atau ilmu sihir yang umumnya ada di masyarakat Dayak yang digunakan untuk mencelakai seseorang.
warna khas yang dipakai untuk menghiasi badan rumah. Warna khas itu adalah warna kuning dan hitam. Namun tidak hanya dua warna itu yang digunakan untuk menghiasi rumah lamin. Setiap warna yang dipakai untuk menghiasi rumah lamin mempunyai makna. Warna kuning melambangkan kewibawaan, warna merah melambangkan keberanian, dan warna biru melambangkan kesetiaan. Dan warna putih melambangkan kebersihan jiwa. Rumah lamin dibuat dari kayu. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah lamin adalah kayu ulin. Kayu ini dikenal oleh masyarakat Dayak dengan nama kayu besi. Konon, apabila kayu ulin terkena air, maka kayu ini akan semakin keras. Hal ini terbukti dari lamanya usia rumah lamin yang dibuat dengan menggunakan kayu ulin. Hanya saja ada berbagai kesulitan untuk menemukan kayu ini di hutan. Halaman rumah lamin biasanya dipenuhi dengan patung-patung atau totem. Patung-patung atau totem ini merupakan dewa-dewa yang dipercaya oleh masyarakat Dayak sebagai penjaga rumah dari bahaya. Rumah lamin terbagi atas 3 ruang, yaitu ruang dapur, ruang tidur, dan ruang tamu. Ruang tidur terletak berderet dan umumnya dimiliki oleh masing-masing keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ruang tidur juga dibedakan antara ruang tidur lelaki dan ruang tidur perempuan, kecuali jika sang lelaki dan perempuan sudah menikah. Ruang tamu umumnya digunakan untuk menerima tamu dan juga untuk pertemuan adat. Ruang tamu adalah ruang kosong yang panjang. Di sisi luar rumah lamin ada sebuah tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam. Tangga ini mempunyai bentuk dan model yang sama baik pada rumah yang dihuni masyarakat Dayak kelas menengah ke atas maupun masyarakat Dayak kelas menengah ke bawah. Di bagian bawah rumah lamin biasanya digunakan untuk memelihara ternak. Nah, ini adalah gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Ada rumah Aceh, rumah Bolon, rumah Gadang, rumah Jatuh Kambar, belah burung, bubung, panggung Kajang Leko, rumah Limas, rumah Rakit, hubungan 5, Ungu Sesat, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihatnya di internet. Rumah adat kekayaan Indonesia warisan nenek moyang. Mari kita baca teks berikut di dalam hati. Dan kalian juga bisa membacanya pada buku tematik yang ada di halaman 49. Informasi baru yang bisa kita dapatkan pada bacaan teks tersebut adalah bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh darat dan perairan. Tentu saja ini membuat ragam budayanya sangat bervariatif. Hal ini mencerminkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang yang cerdas. Mereka mampu membuat rumah tradisional dengan berbagai desain. Rumah dengan gaya arsitek bangunan yang profesional sesuai dengan karakteristik daerah tempat mereka tinggal. Setiap rumah adat suatu daerah memiliki ciri tertentu yang unik. Kesimpulan dari teks tersebut adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh daratan atau perairan. Tentu saja ini membuat ragam budayanya sangat bervariatif. Hal ini mencerminkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang yang cerdas. Mereka mampu membuat rumah tradisional dengan berbagai desain rumah, dengan gaya arsitek bangunan yang profesional sesuai dengan karakteristik daerah tempat mereka tinggal. Setiap rumah adat suatu daerah memiliki ciri tertentu yang unik. Tentu saja ini bukan tanpa maksud. Setiap detail rumah memiliki falsafah tersendiri. Juga memiliki maksud, tujuan, dan fungsi yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga representatif untuk dihuni suatu suku tertentu. Jadi, kita sebagai generasi penerus yang hanya tinggal menikmati semua ini tentu saja memiliki kewajiban menjaganya dari kepunahan. Jadi rumah adalah suatu nikmat yang besar dari Allah SWT yang kadang dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah,
manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah mengingatkan kita akan nikmat ini dalam surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum, yang artinya dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan ayat di atas, Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hambanya, berupa tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh dari panas dan hujan, dan berlindung dari segala macam bahaya di dalamnya. Juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya. Jadikanlah rumahmu adalah rumah calon penghuni surga dengan melakukan amal kebaikan di dalamnya. Jadi, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.